Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Syekh Ramadhani, NRP 052184 kelas SEB. Kali ini saya menjelaskan bagaimana jika perusahaan manufaktur tidak menggunakan modul SAP dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yaitu yang pertama, proses procurement yang dilakukan akan lambat dan tidak akurat. Nah, sehingga nantinya menghasilkan delay pada beberapa aktivitas seperti produksi, keuangan, dan penjualan. Nah, delay ini berupa delay informasi yang terjadi dikarenakan proses perpindahan dokumen atau informasi pada proses procurement yang masih berupa manual, yaitu melalui kertas atau paper-based proses. Ditambah lagi, untuk setiap prosesnya ini memiliki keterkaitan dengan proses sebelumnya. Contohnya pada proses pembuatan purchase order, nanti akan mengalami keterlambatan PO, itu akan berdampak pada keseluruhan proses, yaitu proses pemesanan barang maupun jasa ke supplier. Nah, hal ini tentunya produksi hingga proses pengantaran barang ke konsumen sudah dijanjikan bisa menjadi mundur. Nah, hal ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan tidak dapat mengoptimalkan waktu produksi, dan juga dengan terkena hukuman penalti mungkin karena tidak mampu memenuhi kesepakatan produksi sebelumnya. Lalu tadi pada procurement yang dilakukan akan lambat dan tidak akurat. Lalu yang kedua itu perusahaan memiliki pengelolaan material yang kurang baik, yang nantinya ini berdampak pada beberapa poin, yaitu yang pertama, tingkat kesediaan material yang kurang baik atau kurang optimal. Nah, nantinya hal ini ditujukan dengan material yang tidak selalu tersedia untuk proses produksi atau transaksi penjualan. Nah, di sini nantinya perusahaan itu susah untuk mempertahankan stok di gudang, sehingga cost untuk inventory ini dapat membesar. Nah, dengan demikian perusahaan ini akan memiliki material di waktu, tempat, dan jumlah yang tidak akurat atau tidak tepat. Lalu perusahaan tidak dapat mendapatkan material yang lebih murah dengan kualitas yang sesuai karena pemilihan vendor atau supplier yang kurang baik dalam proses pengadaan material nantinya. Nah, di sini karena dalam ini dalam proses pengadaan materialnya itu berdasarkan data history, sehingga nanti perusahaan itu dapat memberi harga, kualitas atau pelayanan yang terbaik. Lalu perencanaan kebutuhan material yang kurang baik dan kurang terotomasi, mungkin melalui sistem material requirement planning. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap meningkatnya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.